Bismillahirrahmanirrahim. Wabisanan Nabi Muhammad SAW bersabda, inti dari hikmah itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu qala kana Daud nabiyyu alaihi salam ya'uduhu an-nas yazunnuna anna bihi maradan wa ma bihi marad illa khawfa Allah ta'ala wal haya minhu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, dulu Nabi Daud pernah dikunjungi oleh banyak orang atau untuk menjenguk, membesuk ya. Yazunnun nas, orang mengira bahwa Sayyidina Daud itu sakit dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kok Nabi bisa tahu ya? Ya, Nabi dikasih tahu. Nabi bisa berkoneksi dengan para ruh, apalagi ruh para nabi ya, yang mana mereka menunggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi jika dikumpulkan mereka minimal sampai hasan ya. Ada yang bertanya, mungkin barangkali di antara antum, kok sufi-sufi suka hadis palsu ya? Nah, itu tidak benar ya, tidak sahih kalau sufi suka hadis palsu. Kesukaan atau kebiasaan menukil hadis yang dhaif atau palsu, itu masalahnya dia muhadis atau bukan. Bukan masalah dia sufi atau bukan. Sufi itu suka palsu, itu nggak benar. Ya, itu ungkapan-ungkapan penghinaan terhadap para sufi. Ya, ini perlu digarisbawahi. Sufi tidak ada hubungan dengan hadis palsu. Ya, ini contoh ada pakar hadis palsu, sufi nih. Ustaz Ali Wafa, Al-Maduri, ya, An-Naqsyabandi, Asy-Syazili ya. Ini Buya Asfi apalagi ini anti hadis palsu. Naqsyabandi, Syazili, Samani, sufi. Sidi Ahmad Al-Ghumari, pakar hadis, mursyid tarekat, bahkan menciptakan tarekat baru. Ya kan? Sidi Abdullah Al-Ghumari sama, pakar hadis palsu. Kalau sebutin satu hadis dia langsung ngerti. Jadi beberapa asumsi orang-orang awam ini kemudian dijadikan bahan ceramah ya. Akhirnya suudzon dijadikan ilmu. Sejak kapan suudzon menjadi ilmu ya? Mundu mata ya. Itu bahasa Arab Indonesianya ya. Sejak kapan suudzon boleh dijadikan ilmu? Ya semenjak ada kelompok mereka itu ya. Kelompok yang gak jelas itu. Qala Abu Umar Ad-Dimashqi, "Man yakhafu min nafsihi akthar mimma yakhafu bil syaitan." Siapa yang khawatir lebih banyak daripada khawatir terhadap setan. Nah, jadi khauf itu apa? Kata Abu Umar Ad-Dimashqi, kalau kita hati-hati terhadap diri kita sendiri, lebih banyak daripada hati-hati terhadap setan. Nah, ini ujian orang-orang kalau salah. Antum kalau punya dosa yang selain siapa? Setan, tuh kan? Itu berarti belum khauf itu. Setan itu perayu, lakinnahu dhaif, tapi dia dhaif. Ya. Betul kan? Dhaif. Tapi rayuannya luar biasa. Karena dia tahu dia lemah, maka dia mencoba merayu dengan ya tipu dayanya, dengan hujah-hujahnya. Itu gaya daripada syaitan ya. Jadi kita ini kalaupun bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan katanya setan dibelenggu ya. Setan dibelenggu, nafsu dibelenggu enggak? Cara belenggunya pakai puasa. Ya. Qala ba'duhum, "Laisa al-khaif man yakhafu yamsah 'ainayhi, walakin al-khaif at-tarik ma yakhafu an yu'adzab 'alayhi." Ya. Bukanlah orang yang khaif itu yang takut, lalu kemudian dia mengusap matanya karena ketakutan, nangis. Lakin al-khaif at-tarik
ma yakhafu ay yu'azzab alaih. Khaif itu adalah yang meninggalkan apa yang dia takutkan, karena yang dia takut itu bisa membuat dia disiksa. Ini tapi dia nggak nisbatkan ke siapa ya. Wa qila al-khaif alladzi la yakhaf ghairallah. Khaif itu yang tidak takut kepada selain Allah. Qila ay la yakhafu li nafsi inma yakhafu ijlalan lah wal khauf lin nafsi khauful uqubah. Jadi beda khauf kepada Allah bukan khauf dalam artian takut melarikan diri. Seperti kita takut ketemu ular. Waduh, rambut baru nih. Bagus ya. Tapi al-khauf itu ijlalan lahu, segan kepada Allah karena menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya nih, kita di pesantren Kiai Ali Mustafa. Kiai Ali Mustafa, beliau ngerokok nggak? Udah nggak ngerokok, ngelarang muridnya ngerokok nggak? Walaupun antum seorang syaribud dukhon, tapi karena segan nama dia, terus tidak merokok, walaupun dia sudah wafat. Gitu. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah, sampai di Kufah, maka beliau yatrukul kunut fi sholatis subuh, meninggalkan sholat kunut waktu sholat subuh. Ijlalan lahu, menghormati siapa yang dikubur di situ. Imam Sya'rani kembangkan itu. Apa kata Imam Sya'rani? Kalau kamu bertemu dengan orang yang bermazhab Maliki, janganlah jadi imam. Karena Malik itu guru daripada imammu. Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Ini adab hakikat ya, bukan mutlak ini. Ya kalau dia nggak mau jadi imam, ya udah kita aja maju ya. Baik. Qala Sahal, al-khawfu dzikrun wal raja'u untha, ya. Ay zakarun, ya. Al-khawfu zakarun wal raja'u untha. Khauf itu laki, raja itu perempuannya, maksudnya ini suami istri gitu. Minhumma tatawalladu haqa'iqul iman. Dari khauf dan raja itu, rasa takut dan rasa harap, muncullah iman, hakikat keimanan. Hakikat keimanan itu yang disebut dengan percaya, tasdik, ya. Assalamualaikum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya. Nah, coba lihat. Ternyata wasiat takwa itu udah tua. Kami telah wasiatkan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu dan juga kepada kamu. Apa wasiatnya? Ittaqullah. Ittaqullah. Sama wasiatnya. Maka wasiat ini diabadikan di dalam sholat Jumat atau khutbah Jumat. Jadi menjadi rukun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Assalamualaikum. Wah, Pak Tentara hilang. Ya. Qila hadhihi al-ayah qutbul Qur'an lianna madar al-amri kulluh ala hadha. Lianna madar al-amri kulluhu ala hadha. Ya. Jadi ini ada istilah nih dari Imam Surawardi mengutip para gurunya. Ayat ini surat An-Nisa itu kutubnya Quran. Jadi Quran itu isinya adalah ittaqullah. Semua ayat yang menyebutkan ittaqullah itulah kutubul Quran. Ya, kutubnya Quran. Kutub artinya apa kutub? Pusat. Tapi kutub itu bukan dua ya. Bumi sih kutubnya dua, tapi kalau kutubnya Wali Al-Ghaus banyak. Al-Ghausnya satu. Ya, kutubnya Wali Ghaus itu banyak. Ya, fadhal. Pindah-pindah ya. Wa qila inna Allah tabaraka wa ta'ala jama'a lil khaifina ma faraqahu 'ala al mu'minin. Wa huwa al-huda wal rahmah wal ilmu wal ridwan. Ya. Allah mengumpulkan pada orang beriman, pada orang yang khaif, apa yang termencar-pencar pada orang beriman biasa. Ada 4 hal. Pertama, huda, rahmah, lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Hudan, hidayah dan kasih sayang bagi yang mana mereka
terhadap Tuhan mereka yarhabun. Ya, ini penghormatan nih ya. Robnya didahulukan. Li rabbihim yarhabun. Bukan yarhabun dulu. Li rabbihim. Coba kalau terjemahan antum gimana? Mereka takut kepada Allah. Kalau saya nggak gitu nerjemahinnya. Ini terjemahan Isyari ya. Karena Allah lah mereka takut. Ya, li rabbihim, karena Allah lah mereka takut. Kalau mereka Allah takut. Tapi takutnya dengan rohaba. Rohaba itu bukan takut menghindar, takut karena ijlal, hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam terjemahan kita, sholat itu disebut sembah. Sembah itu kan menyembah, menghormati. Ya, itu terjemahannya. Baik. Wa qala Sahlun, kamalul iman bil ilm wa kamalul ilmi bil khauf. Sempurnanya iman itu dengan ilmu, wa kamalul ilmi bil khauf. Sempurnanya ilmu dengan khauf. Berarti bolak-balik ya. Jadi kalau orang berilmu tidak ada khauf, apa yang terjadi? Dia akan menggunakan hujjah dalil-dalilnya untuk keperluan hawa nafsunya. Ya. Disitulah muncul yang kita sebut ibtigha al-fitnah, mencari-cari fitnah. Ya. Wa qala aidan al-ilmu kasbul iman wal khawfu kasbul ma'rifah. Wah, mulai masuk ke bab ma'rifah. Ilmu itu usaha menumbuhkan iman, wal khauf kasbul ma'rifah. Sedangkan khauf adalah usaha menumbuhkan ma'rifah. Wa qala dhunnun la yasqal muhib saqa yasqi. Yusqi, bahasanya udah mulai majazi. Seorang pencinta tidak akan bisa meneguk dari kendi cintanya kecuali sudah masuk di dalam kalbunya rasa khauf kepada Allah Subhanahu. Fa innaka in qulta la kafarta wa in qulta na'am kadzabta. Nah, ini maqamnya maqam khauf. Kalau maqam khauf antum jawab na'am muskil, idza qulta la muskil. Ya, jadi terus gimana? Kalau maqamnya khauf, nanti kalau ganti maqam baru boleh maqamnya. Jadi maqam ini boleh ganti-ganti. Jika engkau ditanya, apakah kamu takut kepada Allah? Diamlah. Karena jika engkau mengatakan na'am, tidak, kafarta billah. Kamu disebut kufur. Wa in qulta na'am, kadzabta. Jika kamu mengatakan iya, kamu bohong. Falaisa wasfuka wasfa man yakhaf. Masa orang kayak kamu disebut orang yang yakhaf? Ya. Pantas enggak orang kayak kita disebut orang yang khauf? Enggak, saya enggak pantas sebut khauf. Kira-kira antum sama lah ya, sama lah mas saya. Baik. Kenapa imam-imam ini memberikan definisi yang berbeda? Dia lagi bercerita tentang makomnya. Makom apa yang dirasakan? Berarti makomnya sama, tapi pengalamannya berbeda. Fakullu waliyin khatamun ala maqamatihi. Setiap wali itu dia menutup makamnya sendiri walaupun namanya sama. Ya, itu yang disebut khatmul auliya. Jadi khatmul auliya bukan berarti la waliya ba'da, bukan enggak ada wali lagi setelahnya. Qauluhum fir raja. Allahumma shalli wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada di Bukhari, ada di Muslim ya. Hadisnya sahih. Yaqulullahu azza wa jal. Jadi ini ceritanya panjang nih, ada 2 halaman hadisnya. Bahwa nanti antum itu kalau jadi ahli surga, amin. Semoga kita ahli surga ya. Nanti nyari temannya, ya Rabb, di manakah aina ikhwani? Mana teman-temanku yang dulu dia sholat bersamaku, yang dulu dia puasa bersamaku, dia dulu ngaji bersamaku, sholawatan bersamaku, berangkat bersama denganku. Apa kata Allah? Carilah dimanapun kamu bisa mencari. Dia putarlah semua wilayah di surga dan gak ketemu. Ya.
Berarti orang ini wali. Karena yang memikirkan nasib umat cuma wali. Kalau nggak wali nggak mungkin mikirin orang. Kalau orang awam yufakkir an nafsi, wala yufakkir an ghairi, ya. Anania. Dia berharap dia itu nyelamatin dirinya sendiri. Ini ujian walayah nih, kalau kita bakal diangkat jadi wali nanti. Bersyukur-syukur kalau diangkat jadi wali. Apa ujiannya? Bisa nggak mikirin keselamatan orang? Perasaan orang, nggak ada grundel apa istilahnya? Nggak ada mafi ghish fi qalbik, ya. Nggak ada ghish dalam kalbu kita, nggak ada rasa dongkol, iri dengki kepada orang lain. Malah kita pengen mendapatkan kita dapat suatu kebaikan, kita pengen orang lain dapat juga kebaikan itu. Gitu. Baik. Lalu Allah mengatakan kepada dia, ya sudah, ya, masuklah kamu ke dalam neraka, lalu lihatlah, ada nggak temanmu? Dia putarlah semua di wilayah neraka yang bisa dia putar, dan dia nggak ketemu. Kenapa? Karena di neraka wajah orang sudah berganti, maka dia nggak bisa mengenali temannya. Yani kullu man dakhala an-nar ghayyara Allah wajha, ghayyara Allah jasadah. Kalau dia di dunia seperti binatang buas, maka dia akan seperti anjing, seperti singa. Kalau dia dulu di dunia seperti tamak, maka dia dijadikan seperti binatang ternak, kayak kambing, babi, tergantung ketamakannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu dan gosong, hancur semua, ya. Hatta la ya'rif, ya. Kecuali dia orang beriman, wajahnya tidak dirubah, cuma badannya hancur, badannya gosong, ya. Fadal. Nah. Orang beriman ketika masuk ke dalam neraka nanti dia wajahnya tetap wajah mukmin, tapi wajahnya digosongkan, hancur. Auzubillah min dzalik. Antum pernah kena api nggak? Api kompor. Itu baru bunga-bunganya tuh. Sekarang digosongkan. Makanya Allah itu memberikan kekuatan kepada ahlun nar fauqa yani quwwati ahlil ard. Di atas kekuatan semua orang di bumi. Karena standarnya kalau dibakar mati, ini nggak mati-mati. Ditusuk-tusuk jantungnya, ditusuk kepalanya, ditusuk dan nggak mati. Badalna gimana ayatnya Ali? Ya, setiap kami bakar siksa, maka Allah ganti sih dengan kulit yang baru. Itu baru loh. Serem itu, ya. Saya nggak bisa membayangkan itu. Nauzubillah min dzalik. Maka ayyuhal ikhwah, kita jangan berpikir masuk surga itu sebentar kayak orang Yahudi. Yahudi kan mengatakan apa? Paling yaum au ba'da ayyam, kan? Ya, sehari di surga kan 1000. Yaum, sehari di neraka 1000 di sini, 1000 tahun di sini. Ada umurnya 1000 tahun, kan nggak ada umur 1000 tahun. Karena tidak ketemu, maka yang dicari Allah katakan, ini muncullah ini. Jadi hadis kursi ini panjang, inilah ujung dari hadis tadi. Yaqulullah azza wa jalla akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin min iman. Ya sudah, kamu gak usah cari muka temanmu, gak bakal ketemu kata Allah. Kalau kamu menemukan di kalbu mereka ada getaran nama Allah, ada iman, keluarkan. Walaupun cuma 1 biji zarah. Ini yang disebut syafa'atul mu'min, syafa'atul salihin, yani lil ghair, ya, li mu'min mithlih. Syafaat orang beriman kepada sesama beriman. Maka banyak-banyak kawan orang soleh, ya. Kalau suka neraka-nerakain bisa ini enggak? Bisa bantu enggak? Panitia surga neraka enggak bakal. Dia duluan masuk neraka dia. Ya. Karena Nabi mengatakan la taqul li akhika kafir. Ya, jangan pernah mengatakan kepada saudaramu kamu kafir dengan segala maknanya. Itu kan lafaznya, kan maknanya macam-macam, ya kan, bisa maknanya macam-macam. Ya, lanjut ya. Dan kita hampir tiap hari, ya,
Saya kan udah mulai jarang lagi buka IG ya. Wah itu pas kita buka, Masya Allah, yang neraka-nerakain nambah lagi ya. Kayak dia panitia surga neraka aja ya. Kayak dia tahu aja surga itu kuncinya kemana. Kayak dia tahu aja masuk neraka itu gimana. Ya salam. Ya. Itu udah sama dengan ya anta taqul li akhika kafir, sama. Ya. Ali udah begitu, Li. Ini dua Ali ini udah dikafirin orang belum? Ya. Kalau saya sudah dipanggil Abu Lahab sama orang. Kafir nggak Abu Lahab? Kafir. Lau kista mu'minan bil kafir faqad kafartah. Ya. Lau nadaita mu'minan binidai atau bi asma'il kuffar faqad kafartah. Kalau kamu mulai memanggil kawanmu dengan panggilan orang kafir, sama dengan mengkafirkan dia. Maka waktu kampanye kemarin, walaupun saya nggak nyoblos presiden sekarang, saya nggak mau bilang dia seperti Firaun. Kan waktu kampanye itu disebut dia kayak Firaun, ya kan? Lah berlebihan ente ya, berlebihan itu. Nggak suka aja, nggak usah bilang Firaun. Masa Firaun mengadakan hari santri ya kan? Gimana tuh? Ini tanggal berapa? Hari santri tanggal berapa? Besok ya? Hari Kamis? Jumat? Itu libur ya? Masya Allah ya. Mana ada komunis? Kan nggak ada. Berarti itu black campaign. Ya kita harus waras dong walaupun kita nggak nyoblos dia. Dan saya sedih sekali ketika ulama Nahdiyin dituduh komunis. Padahal antum kalau buka sejarah, yang paling banyak korban komunis siapa? Ulama Nahdiyin. Pinter kan orang buka bolak-balik sejarah. Pinter sekali. Kesannya sekarang ulama Nahdiyin itu pro kepada PKI. Nauzubillah min dzalik. Nggak ngerti sejarah itu orang ya. Kalau orang ngerti sejarah, mereka akan istighfar 1000 kali kali. Ya. Baik. Apa kata Allah? Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah. Nah, jadi ini Allah kasih SK, surat kerja, surat izin. Mengeluarkan orang yang di dalam neraka masuk ke surga. Nah, siapa nih orang-orang nih? Inilah teman yang dulu waktu hidupnya pernah menasihati dengan tulus saudaranya. Inilah teman yang dulu waktu hidup pernah menyelamatkan saudaranya dari kegelapan. Tapi dengan cara yang bagus. Dengan cara tidak takfiri. Jadi ini cuma sejarah berulang aja. Bentuknya kalau sudah di alam sana, kita ngeluarin dia dari neraka. Atau kita dikeluarin dari neraka. Itulah dai-dai yang tulus kepada Allah. Bukan dai-dai fulus. Tapi dai-dai tulus. Kita diajarkan guru kita tidak menolak rezeki, tapi tidak boleh menarif rezeki. Ya, itu tidak boleh. Ya, ini antum kan bakal jadi dai semua nih, insyaallah ya. Separuh lah para ulama nih, ulama-ulama muda. Jangan pernah coba-coba menarif. Walaupun katanya untuk urusan dakwah ya, itu kan kata kita. Gimana kita mau menjaminnya? Tapi kalau dikasih Buya Asfi jangan nolak. Ya, kasih aja, terima aja Bu ya. Apa kata Ibnu Umar? Nabi SAW bersabda, "Idza u'tita fala tarud." Kalau kamu diberi jangan tolak. Ya, kecuali kena pasal baru nih. Pasal pencucian uang. Hati-hati juga tuh ya. Karena di Tuban tuh ada seorang bunyai masuk penjara karena dia menerima bantuan dari kementerian. Ternyata itu pencucian uang. Ya, nauzubillah min dzalik. Summa yaqul wa izzati wa jalali. Ya, Allah ini bersumpah kalau urusan-urusan surga, neraka ya. Karena neraka itu tempat iblis yang dulu pernah bersumpah dengan izzahnya Allah. Maka Allah pun bersumpah terhadap masalah neraka itu dengan izzahnya. Ya, izzah hadir izzah ya. Wa izzati wa jalali. Demi izzahku. Apa arti izzah? Keperkasaanku. Wa jalali. Kehormatanku. La aj'alu man amana bi sa'atan min lailin aw naharin kaman la yu'minu bi. Gimana cara nerjemahnya? La aj'alu. Aku tidak akan menjadikan siapa saja yang beriman kepadaku meskipun sesaat saja
malam atau siang. Kaman la yu'min bi, seperti orang yang tidak beriman. Artinya, jika ada sedikit di kolbu itu iman, itu Allah hargai. Itulah makna faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Qila ja'a Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man yali hisab al-khalq? Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala huwa bi nafsihi? Qala na'am. Fatabassama al-Arabi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimma dhahikta ya Arabi? Faqala innal karim idza qaddara 'afa wa idza hasaba samah. Ini orang Arab Badui tapi pinter. Ya, jarang-jarang loh orang Arab Badui itu pinter. Biasanya dablek tuh nggak dablek. Tiba-tiba pipisin tembok masjidnya Nabi ya kan. Tiba-tiba doa, ya Rabb la tarhamni irhamna wa Muhammadan wa la tarham siwana. Rahmati kami saja, selain kami dan Muhammad jangan. Itu kan dablek tuh ya. Ya. Nabi senyum. Jadi Nabi sama orang Arab biasanya senyum. Sekarang Nabi yang disenyumin sama dia. Ya, nyengir dia. Apa kata dia? Ya Rasulullah, siapakah yang langsung mengurus hisab makhluk? Nabi mengatakan Allah. Terus qala huwa bi nafsihi. Ini beneran Allah langsung. Qala na'am. Fatabassama al-Arabi. Lalu orang Arab ini senyum. Asik dong gitu. Qala Nabi SAW. Nabi bingung nih, kenapa dia ketawa nih? Mimma dhahikta ya Arabi? Kenapa kamu tersenyum? Kenapa kamu tertawa? Apa jawabannya? Innal karim, ya, yang maha pemurah. Idza qaddara afa. Kalau dia mengukur, dia menghisap, pasti dia maafin kita kan? Wa idza hasaba sama. Kalau dia menghisap kita, pasti ya sudahlah, udah gitu ya. Sama, apa arti sama? Toleran. Ya, wa idza hasaba sama. Kalau Allah menghitung, kasihan nih hambaku. Ya udah deh masuk surga lah gitu. Ini Arabi. Jadi Arabi ini husnuzon sama Allahnya tinggi ya. Jadi Arabi ini kenal karakter malaikat yang saklek. Malaikat itu sangat literal. Jadi orang-orang yang riyadhah. Lalu sampai kepada maqam malakutiyah. Maqamat di alam malakut. Maka dia akan jadi saklek. Apa kata guru dia, gitu aja. Ya, benar gak? Maka kita ketemu beberapa wali-wali itu, kita tanya, dalilnya mana Syekh? Apa kata dia? Ini kata guruku, selesai. Kamu gak usah nanya dalil. Ya, hadisnya dhaif, Pak Kiai. Gak ada cerita. Dulu Kiai saya pakai hadis ini. Selesai. Kita sebutin hadisnya dhaif juga gak mau dia. Ya. Makomnya sudah makom malakutiyah itu. Kalau antum kan bukan malakutiyah, carut marutiyah. Alhamdulillah. Ini antum yang udah ngerti hadis dhaif, hasan dhaif, jangan sosokan kalau pulang kampung. Serius. Kita tahu di Kiai hadis dhaif, jangan langsung Pak Kiai, saya belajar hadis 4 tahun di Darussunnah. Ya, hadis ini dhaif. Itu nggak boleh. Adabnya nggak dapat. Ya. Kalau mau nasihatin orang, langsung datangi dia 4 mata. Apalagi lewat YouTube. Aduh, bahlul ente ya. Pakai surat cinta ya. Surat cinta untuk Ustadz Ali Wafa. Wah, kan seru tuh. Qala Syah Al-Kirmani, alamatur raja husnul ta'ah. Jadi kalau ciri-ciri orang ada harap. Nah, ini kan babnya bab harap ya. Jadi harapan itu walaupun sedikit iman, ada harapan. Khauf itu sedikit maksiat, harus ada takut. Maka ciri-ciri orang yang banyak nangis, ciri-ciri orang yang takut tuh banyak nangis. Banyak nangis karena banyak maksiat. Ya. Kalau orang yang roja, ya kayak Arab ini, dablek. Ngarepnya ketinggian. Ya, beramalnya dikit. Tapi Nabi ya gak apa-apa sama Nabi kan. Bagi Nabi semuanya beres ya. Ciri-ciri orang yang
ada harap dalam dirinya, husnul ta'ah, maka dia taatnya bagus. Wa qila ar-raja' ru'yatul jalala bi'ainil jamal. Wa qila qurbul qalbi min mulatafatir rabbi. Raja itu memandang keagungan Allah Ta'ala dengan cinta. Kalau khauf, memandang keindahan Allah bi'ainil apa? Kalau khauf bi'ainir apa tadi yang khauf? Ar-rahabah, dengan rasa takut. Tapi kalau raja, bukan hanya jamalnya Allah, tapi jalalnya Allah dipandangnya dengan ainil mahabbah, ainil jamal. Ya, jamal itu babnya mahabbah. Masih ingat? Jalal turunnya khauf, jamal turunnya raja. Ya. Khauf, rahabah, raja, mahabbah. Dua aja ya. Baik. Waqila qurbul qalbi, dekatnya kolbu. Ini terjemahan lain dari raja. Dekatnya kolbu kepada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau zikir ya latif, ya latif, ya latif 124. Dulu awal-awal kita buat majelis terbuka di sini, kita buat seperti itu. Jadi ada zikir ya latif 129 ya. 129 kali. Dan ini saya kasih tahu rahasianya, waktu kita dikata-katain nama Salafi, saya kan mau balas, antum udah marah-marah tuh. Saya zikir ya latif pagi sore, zikir biasa. Subhanallah, astagfirullah, sholawat, terus apalagi waktu itu ya, la ilaha illallah, subhanallah bin azim. Kita tutup dengan ya latif. Ketika zikir ya latif itu kayaknya alam itu Allah panjangkan. Jadi saya zikir sebentar, tapi rasanya berjam-jam. Rasanya berjam-jam. Di situ seakan-akan Allah mengalamkan sesuatu, berkalam sesuatu. Udah maafkan orang. Ya, mereka itu nggak paham kamu. Kira-kira begitu modelnya. Udah maafin saja. Ya. Apalagi sekarang banyak yang nantang debat ya. Nih saya kasih tahu. Antum silakan sampaikan rekamannya nanti. Saya mau pulang ke Sumatera Barat tanggal 31. Sampai hari Jumat. Yang mau debat ayo. Yang mau debat ayo. Nanti ada Buya Asfi, ya, ada Ustadz Habib di Jakarta di Payakumbuh. Tapi jangan-jangan antum cuma nantang-nantang doang ya. Itu sama Habib aja belum selesai itu. Fakhri Habib kan. Siapa yang nantang di Payakumbuh itu? Ditantang balik sama Habib nggak selesai. Saya nggak minat sama debat-debat karena itu masa lalu saya. Ya. Nggak minat saya sama sekali debat. Emang kalau debat antum kalah atau saya kalah, terus kalau saya menang nih, emang saya bahagia? Ya enggak lah, saya nggak bahagia. Berarti saya mempermalukan antum tuh. Sama, saya kalah, antum bahagia. Berarti di dalamnya ada dendam kesumat, gitu. Tapi kalau mau, ayo. Itu saya 5 hari di kampung, silakan nanti diatur. Ada let call Firdaus, ya, nanti ikut pulang. Beliau yang ngatur jadwal. Kasih nomornya Sidi Musa, kasih nomornya ke Pak Letkol. Saya siap menunggu 5 hari itu. Silakan tentukan harinya. Ya. Itu sudah disepakati dia untuk menyebutkan poin-poin apa yang jadi masalah. Tapi sampai saat ini belum ada draftnya. Sudah dijanjikan akan memberikan draft. Sebutkan aja kan, nggak apa-apa lah. Baik. Ya kita nggak mau debat, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dia nantang karena bawa-bawa Minang, ya, antum yang orang Minang mau nggak Minang disebut bertauhid ala Salafi? Saya nggak ridho, ya. Karena ulama saya, mursyid saya orang Minang dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab Syafi'i dan bertasawuf. Ya, kita nggak ridho. Ente tuh baru datang ya, baru muncul. Terus klaim-klaim Minang bertauhid. Emang kita nggak bertauhid? Enggak. Dan saya ngajak juga teman-teman yang ahlu sunnah di sana, Tarbiyah Islamiyah, NU, pesantren-pesantren, teman-teman
zawiyah-zawiyah surau-surau tarekat, nggak usah takut. Ya, mereka nantang debat, kita layani aja. Ya, buktinya nggak ada yang datang. Ya, tafadhal, inta taqta' hadhihi musajjalat, wazzi' ilaihim. Santai Bu ya. Kita ini nggak mau debat, tapi kalau ditantang debat dia juga nggak takut. Ya. Bahkan di Jakarta, ayo silakan. Tapi hubungi lewat Sidi Musa. Cuma masalahnya, Sidi Musa nggak rela kalau saya debat. Karena yang mau debat itu LC, saya doktor kata dia. Itu kata Musa tuh ya. Ya iyalah. Ini tasyakur, tahadus min ni'matillah. Saya ngajar di S3. Dan mahasiswa saya tamatan Timur Tengah banyak. Tamatan dalam negeri ada. Dan itu nggak ada tuh yang songong-songong kayak yang di Facebook itu ya. Nggak ada. Benar di Facebook, saya nggak punya Facebook soalnya. Awalnya di Facebook. Oh, di Facebook. Udah dihapus, tapi udah sebab. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Siapa aja boleh. Tapi atur waktunya. Silakan diatur. Pak Letkol siap. Ya. Siap ya, Pak Letkol ya. Enggak, kita nggak mau perang dalam artian jotos-jotosan. Tanti. Kalau mereka sekali nyinggung kita, ya, sekali coba-coba menyakiti kita semua siap turun. Ya. Siap. Waduh, gawat nih. Ya. Saya merasakan ruh jihad itu ketika dulu mengajarkan Sunan Nasai di Darussunnah, babul jihad. Itu dahsyat sekali efeknya. Ternyata memang nikmat sekali gelora jihad itu. Ya. Nikmat. Baru geloranya, apalagi kalau turun beneran tuh. Ya. Tapi sabar, antum jangan turun sebelum waktunya. Ya. Jangan mukul sebelum waktunya. Nabi itu kata Sayyidina Anas, kata Sayyidah Aisyah, la yadribu ahadan. Tidak pernah mukul orang illa fisabilillah. Kecuali di jalan Allah. Terus sekarang ada yang bawa ajaran katanya tauhid, ngebom orang. Itu ngikut Nabi yang mana tuh? Nabi yang mana yang dia ikuti? Hah? Nabi Al-Bomi. Nggak ada Nabi begitu. Nabi la yadribu ahadan. Nggak ada. Nabi la yashtumu ahadan. Nggak pernah Nabi mencaci maki. Coba antum lihat, pernahkah saya mencaci maki Saleh Fauzan? Saya mengkritisi dia, tapi tidak mencaci maki. Pernahkah saya mencaci maki Albani? Saya cuma mengkritisi Albani. Jadi itu biasa di kampus. Kecuali ente nggak pernah kuliah. Ya, kalau nggak pernah kuliah di kampus manapun, wajar. Atau kampusnya nggak jelas. Kuliah tapi kampusnya nggak jelas. Atau nggak pernah menulis tulisan ilmiah, lalu dikritisi orang. Barangkali, ya. Albani aja ngkritisi ulama biasa, masa kita nggak boleh ngkritisi Albani? Ya, Al-Bukhari jadi kritisi. Saya kan orang yang punya sanad Bukhari, ya tersinggung lah. Ya. Sebagai pengajar Sahih Bukhari kan, kita udah sebulan ya nggak ngaji Sahih Bukhari ya. Nanti dipindah ke Bintaro, MRBJ, kajian Sahih Muslim. Jumat ini jatuhnya. Bukan, malam Jumat, malam Sabtu. Coba cek lagi deh. Hah? Kamis malam Jumat? Oh, pekan depan ya? Pekan depan. Ya udah, hari apa aja lah. Ya. Kita buka kajian Sahih Muslim. Karena secara online sudah ada Sahih Bukhari di Ribat. Kita buka, mulai terbuka kita buka. Insya Allah. Ya, antum juga jangan takut-takut juga ya. Mantap sih di Musa ya. Layani aja mereka. Ngeri kali. Qala Abu Ali Ar-Rawbudhabari, al-khawfu war-raja kajanahay at-tayr. Idza istawaya istawa at-ta'ir wa tamma fi tayranih. Jadi mukmin itu
ibarat seekor burung lalu punya sayap. Sayap kanannya khauf, sayap kirinya roja. Kalau sayapnya nggak sempurna, bisa terbang nggak? La yasilu ilallah. Idan wusuluna ilallah bil khaufi war raja. Itulah janahai al-mu'min. Ya, dengan dua sayap itulah seorang mukmin yasilu ilallah tabaraka wa ta'ala. Tapi bagaimana mungkin ada khauf dan roja kalau nggak kenal kepada yang dikhaufkan? Ya. Saya segan nama orang itu karena saya tahu siapa dia. Saya berharap cinta kepada seseorang karena saya dekat kepada dia. Gimana? Udah begitu belum? Atau jangan-jangan belum kenal dia, maka bingung apa maksud khauf dan roja? Berarti belum masuk. Maka Allah kirimlah Nabi. Jika ada orang berharap diperhatikan Nabi, itulah raja. Ada yang takut ketemu Nabi karena takut ditanyai kesalahannya, itulah khauf. Jika faham khauf di situ, nanti kiaskan kepada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, itulah masal yang a'la. Ya, perumpamaan yang tinggi. Ketemu Nabi enggak? Enggak. Ya udah, guru kita, mursyid kita. Kita biasanya antum coba aja. Kalau habis nggak bener tuh mau ketemu guru malu, ya. Tapi kalau amalannya lagi kenceng tuh, ya. Mimpi dikip aja diceritakan, tulis sendiri pengalamannya. Karena ada ribuan orang di luar sana mimpi yang sama. Kalau aneh mau dengerin satu-satu kan nggak mungkin, ya. Simpan aja, kirim Fatihah. Wahai orang yang aku impikan, wahai orang yang aku cintai, nabiku, guruku, ulamaku, aku kirimkan Al-Fatihah, tanda cintaku kepada engkau. Kirim, sampai langsung itu. Ya, langsung sampai Al-Fatihah kan sirnya Allah. Antum pakai sirnya Allah, nyampe ke sir guru, nyampe ke sir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua thariqah pasti dimulai dengan setelah syahadat, istighfar pasti dimulai dengan baca Fatihah. Bahkan kalau di Jawa, ini unik nih di Pulau Jawa. Tarekat Syazili itu bahkan kirim Fatihahnya ke semua wali Jawa yang tidak ada kaitan dengan Syazili juga dikirimin Fatihah. Kenapa? Itu tanda kalau emang ada sir di Fatihah itu, mereka dapat keberkahan. Kayak gitu ya. Joko Tingkir dikirimin, Kian Santang dikirimin, itu bagus. Coba di Sumatera ya, gurunya baru meninggal aja nggak dikirimin kok. Kecuali yang belajar thariqah. Qala Abu Abdullah ibn Khafif, ar-raja irtiyahul qulub li ru'ti karamil marju. Raja itu kata Ibn Khafif, kelapangan hati memandang kemurahan zat yang diharapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin nggak diartikan zat ya, mungkin sifatnya, sifat Allah Ta'ala yang pemurah. Nah, orang beriman itu lawuzina khauful mu'min, kata Mutarrif, wa raja'uhu, khauf dan raja'nya ditimbang, pasti sama. La'tadala, tentulah sama. Maka ini perkataan dari beliau, wal khaufu war raja' lil iman kal janahain wa la yakunu khaifan illa wa huwa rajin wa la rajian illa wa huwa khaif. Jadi enggak mungkin orang beriman itu dia cuma takut tanpa harap, harap tanpa takut. Kalau saya maksiat saya takut, saya putus asa. Kalau saya taat lalu harap, saya sok suci. Maka harus ada dua-duanya. Itulah rahasianya. Kenapa kita ini yang sok suci, Allah celupkan sesekali kepada maksiat. Supaya muncul rasa takut. Ya. Kenapa orang pemaksiat itu sesekali Allah berikan rasa manis berzikir. Habis dia maksiat bahkan, dia kalau istighfar terasa kayak bergetar kolbunya. Padahal getaran itu tidak dirasakan oleh orang yang taat. Supaya dia ada harapan, oh berarti hatiku masih bisa disentuh. Ya, masih bisa diketarkan dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di situ ada kalam Sayyidina Luqman dan beberapa kalam-kalam yang lain. Baik. Gimana Sidi Musa? Kita mau dengar sholawatnya
Faiz dulu. Ini hari Maulid kan, banyak-banyakin sholawat ya. Maju Ustaz Faiz. Faiz. Maju sini. Sini. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأوداني هذا الغلام الطيب الأوداني عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان
عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. Mungkin min al-hadirin. Ada yang mau ditanya? Ustaz Ali. Dua Ali. Ini Kak, kalau baca karamallah wajah gimana nih? Karamahumullah. Wajahahuma. Ya. Kalau kata dia, itu Syiah. Ya. Soal? Ada pertanyaan? Ya, Nama Jib. Nanti biasanya ada pertanyaan, Jib. Oh, boleh Pak Sulaiman. Halal. Gimana Pak Sulaiman? Sulaiman alaihissalam. Nafs itu selalu memancar. Apa? Nafs. Nafs itu selalu Nafs ya. Selalu mengajak keburukan apa mau Allah. Kalau kita begitu. Nafs. Ya. Nafs jiwa. Ya. Jiwa itu karakternya ego. Hadis mengenai nafs itu mengenai awal penciptaannya memang dhaif, tapi maknanya sahih, dan karena berkaitan dengan Israiliyat, ulama kita membolehkan disampaikan. Jadi si nafs ini kan sudah disebutkan di sini bahwa dia dicelupkan dalam zulumat, lalu kemudian ditanya, mana anta? Ana anta aneh ente. Ya. Terus diapain? Allah tanya lagi, man anta? Apa jawab dia? Ana, anta. Lagunya bukan main sinafs itu. Kan begitu kan, antum kalau udah sombong begitu kan? Lalu gua kan nafsi. Bahasa Arabnya nafsi. Ya. Emang gue pikirin tuh ciri-ciri itu. Cuma itu ada positifnya nanti, boleh dipakai untuk saat tertentu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur si nafs dengan cara tidak memberinya makan. Itulah sejarah kenapa ada puasa.
Ada di kitab ini. Jadi saum. Setelah lapar si nafs ini, baru kemudian ditanya, man anta? Ana abduka. Saya hamba engkau. Jadi antum ini kalau nggak diajar lapar, nggak akan pernah takluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsnya. Ya, kalau ruhnya selalu kepada Allah. Cuma ruh kan terhalang nafs. Gimana? Jadi nafs itu obatnya cuma satu, al-jau. Wa tariqatul jau huwa as-saum. Caranya dengan puasa. Bisa baik kalau dia disiksa. Bahasa kasarnya gitu. Bahasa halusnya dilatih. Coba si guguk, si kalbun anjing, bisa dilatih nggak? Masa jiwa kita nggak bisa dilatih? Pasti lebih mudah melatih ini seharusnya daripada si guguk, si anjing gitu. Ya, kalau anjing bisa dilatih, maka diabadikan di Quran itu kan apa namanya? Sindiran keras buat kita itu. Sebutannya apa Bu ya? Di Al-Maidah, Al-Mu'allamah. Anjing yang terpelajar kan gitu. Gimana terjemahannya kacau kan itu? Anjing yang terlatih. Ya. Benar kan? Ada kan di Al-Maidah? Jadi anjing saja itu kan dia cuma punya nafs dan di dalam dirinya ada ruh hewan. Itu masih bisa digembleng. Maka dia tahu hak tuannya, dia tahu hak diri sendiri. Masa kita nggak bisa? Karena kita punya akal, itu akan lebih mudah. Nah, si akal ketika ditanya, wahai akal, akbil, fa'akbal al-akal. Maka akal langsung menghadap. Cuma hadis ini dhaif secara ilmu riwayat, namun ulama kita mengatakan maknanya sahih. Karena sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Ya, sesuai dengan karakter antum. Jadi ada satu inti sebenarnya. Tidak semua riwayat yang sahih itu boleh diamalkan dan tidak semua riwayat yang dhaif itu ditolak. Ini kaidah ya. Laisa kullu sahihin ma'mulan bih wa laisa kullu dhaifin mardudan bih. Nih ingat nih kaidahnya. Ya. Mana yang pernah, siapa imam yang pernah ngomong begini? Loh, sejauh-jauh Bukhari. Imam Bukhari nulis kitab Al-Adab Al-Mufrad. Murid Imam Bukhari, Abu Isa At-Tirmizi yang wafatnya 100 tahun setelah Imam Malik. Imam Malik 179, dia 279. Itu cara ngafalnya gampang. Dia mengatakan apa? Semua di kitabku ini, kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sunan Tirmizi, ma'mulun bih, boleh diamalkan. Padahal dia sendiri bilang hadis ini dhaif jiddan, hada matruk. Tapi boleh diamalin. Kenapa? Bukan karena si hadisnya, tapi karena fihi salaf man ya'mal bih. Ada salaf yang ngamalinnya. Kan mereka punya kaedah. Mereka sebelah, lau kana khairan lasabaquna. Kaedah dari mana coba ya? Gak pernah kita dapat di kitab manapun sebelumnya. Ada nggak Bu ya? Tapi itu Bu ya. Fi kaidah. Ya ayat itu kan nggak berkaitan dengan itu. Itu kan malah konotasinya negatif kalau ayat itu. Yang dari surat Al-Ahqaf ya. Benar ya? Itu negatif itu konotasinya. Loh kok konotasinya negatif dijadiin kaidah? Dijadiin buku lagi. Lau kana khairan lasabaquna. Bahlul benar itu ya. Oke, kita terima kaidah dia. Semua yang dia dhaifkan ternyata ada ulama yang mengamalkan di kalangan salafus soleh. Mau nggak dia ngamalin? Nggak mau juga dia ngamalin. Gitu. Baik. Ada lagi yang mau nanya? Iya, silakan. Ya, jadi gini. Saya kan kita belajar untuk selalu mengingat Allah seperti apa yang disampaikan dia. Kalau kita belajar untuk mengingat Allah itu setiap saat. Nah ini kadang-kadang kita belajar ke arah situ. Akhirnya setiap kadang-kadang ada godaan dari luar ini. Iya. Saya coba biasanya saya mengingatkan YouTube dia. Dia selalu tertantang. Tapi ada jeleknya itu apa? Jadi apa yang harus saya lakukan sering lupa ya. Itu gimana triknya untuk menjaga hati? Oke, baik. Bagus. Jadi ini
Pertanyaan, bukan dianjurkan kan, diperintahkan kita mengingat Allah setiap saat. Jangan terpaku pada makna zikir menyebut. Zikir itu ada 3. Az-zikr bermakna al-ma'rifah, tahu, sadar. Ada zikir dengan makna menyebut. Subhanallah, 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 itu zikir juga kan? Lalu yang ketiga, az-zikr bermakna al-amal bih, melakukannya. Ya. Kalau ma'rifah di situ masuk mengingat. Karena kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita kenal. Bisa mengingat sesuatu yang kita nggak kenal? Nggak bisa. Coba antum kuliah di fakultas sebelah, banyak orang sering ketemu tiap hari tapi nggak kenal, ingat nggak mukanya? Nggak bakal ingat. Apalagi sama Allah. Kalau nggak kenal kepada Allah, bagaimana mengingat Allah? Maka zikir kita baru menyebut, belum mengingat, apalagi mengenal. Maka mulailah mengenali sifat Allah. Kan nggak bisa kan antum mengenal zat Allah? Karena hanya Allah yang mengenal zatnya sendiri. Kenali sifatnya, kenali perbuatannya, kenali peran Allah di hidup kita. Kalau sudah faham, kita sudah langsung fana dalam hafalnya. Itu Allah sudah sayang. Kita udah ngerasa nih perbuatanku ini tunduk pada perbuatan Allah, udah enak tuh hidup. Itu udah zikir. Kalau zikir orang awam nyebut subhanallah, itu juga kita kerjain karena Nabi melakukannya. Tapi yang Nabi kerjakan apa? Kata Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyanih. Rasulullah selalu berzikir setiap detik per detik, saat per saat, nafas per nafas. Itu zikir apa? Mulai dari zikir menyebut, nggak menyebut beliau mengingat, nggak mengingat beliau memandang, mengintai. Saya merasa diri saya sedang digerakkan, itu namanya muraqabah. Nah, karena kita nggak bisa setiap saat ingat Allah, maka bacalah doa ini pagi sore. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya, ya Allah, bantu aku mengingat Engkau. Kita nggak bisa. Antum doa, ya Allah, kekalkan zikir dalam diriku. Ya Allah nggak izin. Ya, walaupun Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling cepat usul kepada Allah? Apa kata Nabi? Al-mudawamatu ala dzikrillah. Ya, dawam zikrullah. Dawam di situ artinya iktsar. Karena enggak mungkin. Hatta Sayyidina Ali qabla ayusallim zakara syai'an min ad-dunya. Sebelum beliau assalamualaikum, terbersit sedikit tentang dunia. Bagi ahli ma'rifatullah itu batal. Tapi secara syariat sah. Ya, jadi kita ini baru belajar sholat, Pak. Baru belajar zikir kita ini. Jadi jangan pernah merasa saya sudah sholat, enggak. Kan fawailul musallin, celaka bagi orang yang rasa sholat. Ya, fawailul, tapi Allah tidak pernah mengatakan fawailul lil muqimi as-shalah, enggak pernah. Tak ada ayat celaka bagi orang yang berusaha belajar mendirikan sholat. Jadi iqamatus shalah bagi saya artinya orang yang berusaha, yang belajar melaksanakan sholat. Kita ini baru belajar, semua sama, saya juga sama. Ya. Aku yang boleh satu ikut. Waduh, nambah nih Pak Sulaiman nih. Ya. Yang diajarkan zikir itu kalau merem itu kayak lupa. Karena belum ditalkin kolbunya. Tenang Pak. Nanti bulan November setelah Rabiul Awal, saya lega dikit, safar kita sudah berkurang. Nanti kita buat talkin. Ya nanti tenang Pak. Mau dilakukan Malah ngorok ya. mau dilakukan sholat apa kayak sholat maghrib atau sholat isya itu Jangan merem. Jadi kalau antum belum ditalkin kolbunya, makruh memejamkan mata lagi sholat. Paham? Ya, kenapa? Karena belum tahu cara ngelola merem. Ya, walaupun sudah S3 nggak ngaruh. Walaupun sudah palet call tuh ditalkin. Dan kecanduan talkin nama aneh. cuma zikir doang zikir aja yang udah poin gitu. Ya saat zikirnya aja pejam mata. Iya, tapi malah tidur. Enggak bagus. Ada satu bab Pak,
An-naumu fi dzikr, itu ada babnya. Tidur dalam zikir. Ini saya sebutkan rahasianya. Biasanya antum dengerin musik, instrumen, tidur aja nggak bisa tidur. Sekarang zikir, ya hayyu ya qayyum, bisa tidur. Kok bisa? Berarti zikir ya hayyu qayyum bisa membuat gelombang otak menjadi tenang. Kolbu menjadi damai. Baru bisa ngorok. Itu ajib itu Pak. Itu sudah wusul. Level 1. Ya, dulu Maulana Syekh Rajab Dib Al-Naqsyabandi Al-Khalidi, beliau mursyid Thariqah Naqsyabandi Al-Khalidiyah di Damaskus, pewarisnya Ahmad Kaftaru Al-Naqsyabandi. Beliau pernah membahas bab itu juga. An-naumu fi dzikr. Nah, kalau ngerti bahasa Arab enak Pak, bisa dibuka. Kalau Buya Asfi ini ngerti dia bahasa Arab. Dia mimpi aja bahasa Arab Pak. Yang ngigau aja bahasa Arab deh. Ya, karena dulu 4 tahun sama kita cecar terus ngomong bahasa Arab. Dan walaupun dia orang Minang, saya orang Minang, saya nggak ngomong bahasa kecuali bahasa Arab sama dia dulu, sama Musa nih. Lama kan? Belakangan baru ngomong bahasa kampung sama dia. Hitung ngulang-ngulang kosakata. Ya, alhamdulillah ya, ada teman mengulang kosakata. Jadi nggak masalah itu Pak Sulaiman, itu bagus. Jadi kata siapa? Syekh, salah satu mursyid kita juga lah. Secara rohani saya terhubung dengan beliau, tapi secara sanad saya nggak ketemu. Ya, rohani aja. Apalagi? Akhwat dari yang nanya. Ya, silakan. Saya ya. Nah ini. Kalau terjadi di saat kita zikir, itu tiba-tiba kita merasa nyaman ketika kita mengucapkan mata. Lalu saat kita zikir, saat mengucapkan mata itu ada sesuatu yang menarik, tapi di situ ada seperti kayak dialog itu ya. Jadi kalau kan apakah itu setan atau tidak, jadi bagaimana caranya memastikan itu dari setan atau bukan? Kalau ismul taib. Ya. Kalau lagi zikir, tiba-tiba terjadi dialog, berarti ruhnya sudah mulai bisa diajak komunikasi. Itu bagus. Itu bagus itu. Yang penting dia tidak melahirkan was-was, tapi dia melahirkan ketenangan. Karena Nabi mengatakan istafti qalbak. Gimana cara istafti qalbak? Mintalah fatwa kolbumu. Caranya zikir dulu. Kita mau minta fatwa seseorang, bisa nggak gerusuk. Dan cara untuk meminta fatwa ke kolbu hanya satu, zikrullah. Zikir di kolbu, udah tenang baru dia bisa diajak ngobrol. Makanya ada yang disebut muhadatsah qalbiyah, berbicara dengan kolbu sendiri. Nanti masuk lagi muhadatsah fuadiyah, muhadatsah lubbiyah, muhadatsah sirriyah, wa fi sirri ana. Baru bisa ngobrol sama Allah. Baru antum kalau sholat tuh ngerasa dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, kalau diceritain susah deh ya. Tapi enak ya. Sekali Allah sudah ngobrol dengan kita, sekali Allah sudah memandang kita, maka daiman kita dihitung selama-lamanya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Syekh Ahmad Tijani menukil satu riwayat. Ya, riwayat ini semakna dengan riwayat-riwayat yang ada di Nasai. Tapi lafaz yang dia pakai bukan lafaz yang Nasai. Man nazarallahu ilaih lam yu'azzibhu abadan. Siapa yang Allah telah pandang dengan nazaratul rahmah, maka dia tidak akan disiksa sama sekali. Itulah makomnya Ahlul Badar. Ahlul Badar apa kata Nabi? I'malu ma syi'tum, kalian bebas berbuat apa saja. Ini ngomong Nabi loh ya. Bukan setan yang ngomong. Yang ngomong Nabi. Berbuatlah sesuka kamu. Fa innallaha qad ghafara lakum. Allah sudah ampuni kalian. Karena mereka sudah dipandang Allah, maka nafsiyah dia pasti udah bisa dikendaliin. Kalaupun dia terjebak kepada maksiat, itu gampang ditarik. Ini ciri-ciri Allah mengampuni. Qad ghafara lakum. Allah telah mengampuni kalian. Dia kalau maksiat pasti dia balik sendiri aja. Kenapa? Dia sudah dipandang oleh Allah. Itulah makom Ahlul Badar. Ahlul Badar itu mereka meminta kepada Allah untuk dibangkitkan di akhir zaman. Karena mereka adalah sadatus syuhada. Nabi SAW mengatakan, para syuhada mengatakan, Ya Rabb, ahyina, hidupkan kami.
Sehingga kami berjuang kembali, lalu kami mati, lalu kami berjuang, kami mati, dan kami berjuang. Ya, gimana caranya? Ya, karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Maaf tanasuh. Enggak ada kan reinkarnasi. Yang ada cuma tawarus, ulama warasatul anbiya. Maka dia sedang menunggu siapa pewarisnya. Nanti dia akan support pewarisnya itu. Maka di akhir zaman itu, orang-orang yang jadi pewarisnya enggak ada urat takutnya. Ya. Beraninya bukan main. Enggak ada bodohnya dia. Karena Allah bimbing dia dari semua penjuru. Dalil dia tidak hanya yang tertulis. Dalilnya dari semua penjuru. Mau dari mana dia bisa ngambil dalil. Ya. Itu muhadatsah. Sudah masuk ke muhadatsah sirriyah. Ya. Maka sholatnya bukan lillahi ta'ala. Tapi sudah masuk ke makom yang lain lagi di atas itu. Yang saya belum boleh kalamkan sekarang. Ya.